Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Yuliastin Lestari. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya sedang melaksanakan PPL yang kedua di SMAN 1 Omben Sampang. Berikut video PPL saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ini? Masih semangat? Alhamdulillah, biar tambah semangat yang kita pelajari barokah. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar dimulai dan kita doa dalam hati. Doa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran belajar hari ini dan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu mau bertanya ke ketua kelas, apakah hari ini hadir semua? Ya Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Sedikit motivasi hari ini, ilmu itu perlu dicari, bukan datang dengan sendirinya. Ya, jadi kita harus ada semangat, harus ada usaha untuk terus menambah ilmu yang kita punya. Masihkah ada yang mengingat materi yang kita pelajari sebelumnya? Masih? Siapa? Masalah ekonomi ada dua. Satu ekonomi klasik, dua ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik ada 3. 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Masalah ekonomi modern ada 3. 1. What, 2. Who, 3. For who. Nah, kemarin kita sudah menemukan ternyata masalahnya begitu kompleks. Lalu bagaimana cara pemecahannya? Pemecahannya itu ada di sistem ekonomi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini diharapkan melalui kegiatan menggunakan metode problem based learning, peserta didik dapat menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi serta menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin. 3.2 menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian 4.2 menyajikan hasil analisis masalah ekonomi, ya. Cuman untuk IPK-nya sekarang kita fokus ke sistem ekonomi. Ada tradisional, ada komando atau terpusat, kemudian ada sistem ekonomi liberal. Sebagian dari ekonomi terpusat digabung dengan liberal, ini dinamakan sistem ekonomi Ya, tanpa mengenal bagian kerja loh. Mereka melakukan kegiatan ekonomi hanya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, yang dikatakan masyarakat di sini termasuk sistem ekonomi tradisional dan juga tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di sini. Mereka masih banyak bergantung dengan alam. Sistem ekonomi tradisional adalah bekerja menggunakan alat yang sangat sederhana dan juga bekerja tanpa mengenal pembagian kerja. Ya, tepat sekali ya. Jadi sistem ekonomi tradisional itu masih sangat sederhana sekali, tidak ada pembagian kerja. Sehingga yang menjadi tumpuan perekonomian itu adalah sektor pertanian. Sebelum Ibu lanjut, ada yang mau bertanya dulu tentang ya, Mbak Sabrina. Kenapa dulu menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang dan kenapa sekarang tidak menggunakan sistem barter? Karena sekarang sudah perbedaan zaman, nggak kayak dulu lagi. Sekarang tuh bukan kuno. Tradisional ini yang digunakan pada masa sekarang. Ya, ini pertanyaannya ya, apakah saat ini masih layak pakai sistem tradisional? Ketika berbicara sistem ekonomi tradisional layak ataukah tidak saat ini, kita mengingat ada teori pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh W.W. Rostow. Jadi beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah masyarakat itu diawali dari masyarakat yang paling bawah tingkatannya, ya, masyarakat tradisional. Kemudian ada prakondisi lepas landas, bergerak sampai konsumsi massal. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ada di mana sekarang? Nah,
Indonesia kita pernah mau lepas landas. Pada waktu itu pada tahun 1998. Nanti saya bagi 3 kelompok. Kelompok pertama tentang sistem agraria, kelompok kedua tentang sistem ekonomi terpusat, yang ketiga tentang sistem ekonomi campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Sistem ekonomi komando adalah sistem yang diatur oleh pemerintah mulai dari menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan cara bagaimana memproduksinya. Kenapa di Cina sistem ekonomi diatur pemerintah? Apa pengertian sistem ekonomi komando? Karena di Cina menggunakan sistem komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem yang diatur oleh pemerintah mulai dari menentukan barang dan jasa, apa yang akan diproduksi dan cara bagaimana memproduksikannya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi, semuanya diatur oleh pemerintah. Kalau dikuasai oleh pemerintah, nanti kemudian produksi barang itu menjadi tidak efektif dan efisien. Jika orang yang berkreatif kan kalau menggunakan sistem komando, kreativitasnya itu tidak bisa berkembang, kan diatur oleh pemerintah. Selaku moderator dari kelompok 1, Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal tidak bisa diterima di Indonesia karena dapat bersaing tidak sehat. negara apa yang memiliki predikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, dan sebutkan faktornya. Pertanyaannya, apa saja ciri-ciri sistem ekonomi liberal? Yaitu negara Jerman. Ada beberapa hal yang dimiliki oleh Jerman sehingga mendapat predikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Eropa. Beberapa faktor tersebut: 1. Tingkat korupsi yang kecil. Oh, berarti di Jerman orangnya pintar-pintar ya? Dan tidak ada yang korupsi. Terus kenapa kalau di Indonesia banyak yang korupsi? Makanya terdapat korupsi dalam Terus perekonomian. kenapa ditiru kalau itu tidak baik? Yang namanya manusia itu tidak akan lupa dari kata puas. Sistem ekonomi liberal ialah 1. Sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas. 2. Adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh, dan miliki modal. Perkenalkan, nama saya Farah sebagai moderator. Sistem ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando atau terpusat. Negara Indonesia juga melakukan intervensi dengan membuat peraturan pemerintah dan swasta memiliki peran yang seimbang. Kenapa BBM naik? Negara mana saja yang menerapkan sistem ekonomi campuran? Karena kekurangan gas bumi. Terus kok bisa kurang gas buminya? Karena sering dipakai. Yang tidak bisa diperbarui, pemakaian di dunia sangat meningkat. Makanya sangat berkurang banyak. Yaitu negara yang menganut sistem ekonomi campuran tercatat sebagai negara bekas anggota non-blok, di mana mayoritas terdapat di benua Asia dan Afrika. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.
kelompok 1, 2, dan 3 semuanya sudah berusaha untuk aktif dan sudah mulai muncul wajah-wajah baru yang sebelumnya adem ayem. Sekarang ternyata Anda punya kemampuan berkomunikasi yang ternyata itu bagus. Ada yang bisa menyimpulkan. Nah, pembelajaran kita hari ini, Sistem ekonomi dibagi menjadi 3, 1 tradisional, 2 komando atau terpusat, 3 liberal. Sedangkan sistem ekonomi komando terpusat dan liberal bisa disambungkan menjadi sistem ekonomi campuran. 4 sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi campuran. Ya, yang itu dipakai menjadi dasar sistem perekonomian Indonesia adalah di sistem ekonomi campuran ya. Nah, meskipun nanti ada sistem ekonomi khas Indonesia, ekonomi Pancasila. Silakan masuk seperti biasa ke Google Chrome. Sudah agak siang tapi masih semangat? Ya, Ibu bahagia sekali karena Anda hari ini luar biasa. Penyampaian dalam diskusinya juga bagus. Yang Ibu juga sudah banyak yang aktif, meskipun ada beberapa nanti yang perlu belajar lagi ya. Ya. Oke, untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita ke bab yang baru tentang perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya, nanti ini bab yang ketiga. Baik ya, ini sebelum kita akhiri silahkan ketua kelas dipimpin berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini yang kita dapat bermanfaat dan membawa berkah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya kalau ada kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.